Halo sahabat-sahabat Adiwisada, kenalkan saya Dr. Risa dari Rumah Sakit Adiwisada Kapasari. Saya akan membicarakan mengenai makanan pada anak. Seperti kita tahu, setelah usia lebih dari 6 bulan setelah ASI eksklusif, maka makanan pendamping ASI itu adalah merupakan faktor utama yang menentukan status imun maupun perkembangan tumbuh kembang otak yang optimal. Karena seperti kita ketahui, dari 40% bayi yang mendapat ASI eksklusif terjadi anemia defisiensi besi. Seringkali saya mendapat pertanyaan dari para ibu-ibu muda, apalagi yang baru memiliki anak pertama, "Dok, makanan apa yang paling bagus untuk anak saya?" Makanan itu ada plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi alangkah dianjurkan bagi seorang ibu untuk memberikan makanan yang beraneka ragam sehingga dapat saling mensubstitusi mineral maupun vitamin yang diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Jadi keanekaragaman makanan, porsi, tekstur itu sangat bersifat individual tergantung dari usia dan kemampuan dari anak tersebut. Kapan anak mulai makan? Secara umum, makanan pendamping ASI diberikan sejak usia lebih dari 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena pada saat itu kekuatan otot leher sudah cukup untuk menyangga tubuhnya, kemampuan orofaringnya bagus, bisa melakukan proses menelan dengan baik, karena kegiatan motorik menelan ini adalah merupakan salah satu yang paling sulit bagi bayi untuk belajar proses makan. Bagaimana dengan jenisnya? Untuk memang kalau usia 6 sampai mendekati 8 bulan itu variasinya tidak terlalu banyak. Pertama bisa kita berikan jenis buah-buahan maupun sereal untuk sebagai nutrisi kandungan daripada untuk kita dapatkan karbohidratnya. Nah, teksturnya masih halus, jadi teks masih semi cair, sehingga mudah untuk anak itu belajar menelan. Biasanya pada usia kurang lebih 3 bulan, anak itu suka menjulur-julurkan lidahnya. Nah, salah satu pertanda anak yang siap makan, maka refleks ini sudah harus berkurang. Biasanya pada anak dengan Down syndrome atau kelainan tertentu, refleks ini sangat dominan. Refleks ini harus berkurang kalau anak mulai belajar makan. Tapi perlu diingat, kadang-kadang kan saya lihat ibu melarang anak untuk memasukkan tangan ke dalam mulutnya secara agresif. Sebetulnya tidak perlu, karena saya pikir refleks ini merupakan cara dia untuk mulai belajar menelan. Jadi kadang-kadang sulit bagi anak itu untuk mengkoordinasikan antara mengambil napas dengan menelan. Pada kasus tertentu, misalnya berat badan tidak naik sesuai dengan target, biasanya pedoman yang paling gampang adalah memakai pedoman KNS yang bisa didapat di dokter pribadi maupun di puskesmas. Nah, dalam 1 bulan, untuk 6 bulan pertama minimal berat badan harus bertambah setengah sampai 1 kilo. Apabila dengan ASI eksklusif saja ternyata berat badannya tidak naik sesuai dengan harapan, nah itu boleh sejak usia 4 bulan apabila sudah refleks menjulurkan berkurang, kekuatan otot leher sudah sangat baik, boleh dimulai diberikan makanan padat, tentu saja yang kita sebut dengan bubur susu. Jadi memang walaupun kita boleh beraneka ragam, saat itu kita tidak bisa memberikan terlalu beraneka ragam makanan. Di atas usia 7 mendekati usia 8 bulan, teksturnya sudah harus berubah. Jadi mungkin kalau ibu-ibu mengenalnya sebagai nasi tem saring halus. Jadi masih harus disaring halus walaupun tidak secair bubur susu. Itu penting, tidak boleh, tekstur itu penting, karena kalau dia terlambat kita kenalkan dengan tekstur, terjadi gangguan proses mengunyah. Akhirnya pada waktu dewasa dia mempunyai kebiasaan untuk ngemu makanannya, jadi makanan tidak ditelan-telan, dibiarkan lama di dalam mulut yang bisa mempercepat terjadinya karies gigi. Di atas 10 bulan sudah diberikan makanan dengan tekstur kasar, jadi atau ibu-ibu sering mengenalnya dengan nasi tem kasar. Jadi cukup dihaluskan sekedarnya, tapi bukan di blender dan dihaluskan. Ingat ya, bukan hanya di sini, bukan hanya teksturnya, yang penting adalah juga proses penyajian makanan. Kalau yang terkenal sekarang ini seperti slow cooker ya, slow cooker itu cukup baik. Kalau misalnya kita mau membuat buburnya atau mengambil kaldunya, itu cukup baik. Tapi slow cooker tidak dianjurkan kalau kita ingin mencampur dengan sayur-sayuran. Andai kata kita akan mencampur dengan sayur-sayuran, bisa diberikan setelah selesai. Slow cooker ini tidak bisa dipercepat, kerjanya cukup lama, tapi secara hygiene bagus. Nah,
Jadi perlu ibu-ibu semua ketahui bahwa masa setahun pertama seorang bayi itu adalah periode yang sensitif. Dan terutama 6 bulan pertama itu merupakan golden period, masa keemasan untuk tumbuh kembang otak. Perlu diingat pada waktu lahir, bayi cukup bulan dengan berat badan lahir cukup, itu proses pembentukan otak yang sudah terbentuk kurang lebih 25%. Jadi selain ditentukan oleh faktor genetik, makanan dan stimulasi merupakan 2 faktor yang sangat penting. Karena itu memberikan makanan yang tepat sesuai usia, proses penyajian makanan yang tepat, tekstur yang tepat, itu akan memberikan sistem imun anak yang lebih baik dan status nutrisi yang baik. Bukan hanya malnutrisi pada zaman sekarang tidak didominasi hanya undernutrition, tapi juga banyak yang overnutrition, itu juga tidak baik. Karena ingat 2 tahun pertama adalah proses pembentukan lemak yang bisa berdampak kepada overweight di kemudian hari. Demikian sekilas info dari saya mengenai masalah makan terutama pada bayi setahun pertama pada periode sensitif dan periode kritisnya. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, kita bisa mengobrol di Rumah Sakit Adi Usaja Kapasari atau hubungi pusat medis terdekat. Terima kasih. Salam sehat Adi Usaja.